Setiap kita pasti pernah punya masa lalu. Ada orang yang sering terbelenggu dengan masa lalunya, sehingga dia tidak bisa menemukan kebahagiaan dengan masa kini yang dia jalani. Tapi juga ada orang yang bisa berdamai dengan masa lalu. Ada yang bisa move on dengan masa lalu, sehingga dia bisa merasakan setiap hari yang dia jalani saat ini adalah kebahagiaan. Maka jangan terlalu melihat ke masa lalu, karena setiap kita punya harapan dengan masa depan. Sungguh orang yang tidak akan bahagia dalam hidupnya adalah orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hadir di masa kininya. Oleh karena itu, ada beberapa cara agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, syukuri apa yang sudah terjadi. Kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu. Kita gak akan kembali kepada waktu yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Syukuri apapun yang telah terjadi, karena yakinlah di balik apa yang sudah terjadi ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat An-Nur ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan seandainya bukan karena keutamaan dari Allah kepada kalian dan kasih sayangnya, niscaya kalian akan binasa. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana. Untuk yang sudah terjadi, syukuri perjalanannya. Jika memang itu adalah kesalahan, taubati, sesali kesalahan itu. Jika Allah sampai saat ini masih memberikan umur kepada kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jika itu salah, tinggalkan. Jika itu keliru, hapuskan. Jika itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka akhirkan. Dan kita harus ingat, siapapun kita di masa lalu, yang ditentukan dalam hidup kita adalah ujungnya. Bagaimana penutupan dari amalan kita. Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung pada amalan penutupnya. Ini yang harus kita catat. Jadi bagaimanapun keadaan kita di masa lalu, kita masih punya harapan dengan segala bentuk kebaikan. Maka tetap syukuri, tetap jalani, tetap nikmati apa yang sudah terjadi. Nah yang kedua, ambil hikmahnya. Jadikan apa yang sudah terjadi itu sebagai pelajaran yang dijadikan cerminan agar di waktu yang akan datang kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Belajarlah dari filosofi kaca mobil. Kaca mobil itu ada bagian depan, ada spion bagian samping. Kenapa kaca mobil bagian depan itu lebih besar daripada spion bagian samping? Karena beda fungsinya. Spion bagian samping untuk lihat ke belakang, dan itu kecil. Dan kaca bagian depan untuk lihat ke depan, dan itu besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang akan terjadi ke depan, insya Allah lebih besar daripada apa yang sudah terjadi. Belajarlah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap apa yang sudah terjadi. Maka niscaya kita akan makin hati-hati untuk melangkah ke depan. Jika itu salah, tentu kita berdamai. Jangan kembali terjelembab pada kesalahan yang sama. Kalau udah tahu salah, maka tinggalkan. Dan kita akan lebih berhati-hati untuk melangkah ke depan. Baru yang ketiga, belajar memaafkannya. Memang kadang kita nggak bisa melupakan. Memaafkan dengan melupakan itu berbeda. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Memaafkan membersihkan hatimu. Melupakan membersihkan pikiranmu. Ada orang yang bilang begini, bisa sih memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Memang perintahnya memaafkan, bukan melupakan. Jangan berusaha menghilangkan luka, tapi berusaha saja untuk menyembuhkannya. Pada akhirnya lukanya sudah sembuh, walaupun terlihat masih ada lukanya. Dan memang disitulah kita bisa menemukan pelajaran di balik apapun yang sudah terjadi.
Maka nanti ke depan setelah kita bersyukuri apa yang sudah terjadi, setelah kita mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi, yang ketiga kita lebih hati-hati dalam waktu yang akan datang, dan yang keempat kita sibukkan dengan amal-amal kebaikan di waktu yang akan datang. Maka sibukkanlah dirimu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan yang kita lakukan saat ini akan menutupi keburukan kita di masa lalu. Percayalah, badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Semua yang sudah usai cukup selesai, dan sudah saatnya kita menatap masa depan dengan penuh kebaikan. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah apa yang Allah beri saat ini. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah untuk hidup yang lebih baik. Semoga bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita untuk move on, bulan kita untuk berdamai dengan masa lalu. Yang buruk tinggalkan, yang baik pertahankan, bahkan kalau bisa ditambah kebaikan itu, agar kita bisa sempurna merasakan indahnya bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan. Semoga bermanfaat.